240.000 tentaranya untuk menghancurkan pasukan Islam. Mereka mulai bergerak ke perbatasan antara Suriah dan Palestina, lalu menyusuri arah selatan menuju sebuah lembah curam yang bermuara di cekungan Sungai Yordan dan Laut Mati. Lembah itu bernama Yarmuk. Di sisi lain, pasukan Muslim yang masih dikomandoi sang pedang Allah Khalid bin Walid ternyata tiba lebih dulu. Khalid segera memanfaatkan kesempatan untuk menyusun dan mengatur strateginya. Bahkan beberapa wanita muslimah yang ikut seperti Hindun binti Utbah diminta untuk angkat senjata bila mana musuh berhasil menembus garis pertahanan. Bayangkan jumlah pasukan Muslim saat itu hanya 45.000 orang berbanding 5 kali lipat dengan Romawi. Jelas secara logika Islam nyaris tak punya peluang untuk menang. Romawi datang membawa bala tentara lengkap dengan kavaleri dan infanteri berat serta logistik yang melimpah. Namun sekali lagi bagi pasukan Muslim kemenangan bukan ditentukan oleh angka, melainkan oleh iman dan keberanian serta keyakinan bahwa Allah bersama mereka. Seperti inilah dahsyatnya pertempuran Yarmuk. Ketika pasukan Islam dan tentara Romawi sudah saling berhadapan, maka perang pun dimulai. Ribuan panah langsung dilesakkan oleh Romawi secara bertubi-tubi, menyebabkan beberapa pejuang Muslim gugur seketika. Bahkan Abu Sufyan sampai kehilangan penglihatannya karena terjangan panah yang turunnya seperti hujan. Setelah itu Romawi melancarkan serangan dalam skala besar. Di saat yang sama Panglima Khalid juga langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerbu. Suara takbir menggema di langit Yarmuk sampai akhirnya pertempuran pun pecah. Perang itu sendiri terjadi pada tahun 636 Masehi dan berlangsung selama 6 hari. Selama itu pula Khalid menerapkan berbagai macam strategi. Namun banyaknya tentara Romawi sempat membuat barisan muslimin kewalahan, bahkan sebagiannya nyaris mundur dari medan perang. Beruntung para wanita muslimah tak tinggal diam. Mereka berusaha menghadang para pasukan agar kembali ke pertempuran. Sampai-sampai mereka juga ikut melawan dengan penuh keberanian demi mempertahankan Islam. Dalam situasi yang semakin kritis, Ikrimah bin Abu Jahal muncul sebagai sosok pembakar semangat. Dia berseru dengan lantang mengajak siapapun berbaiat bersamanya untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Seruan Ikrimah disambut oleh 400 mujahid yang langsung merapatkan barisan. Mereka pun dikenal sebagai pasukan berani mati. Dengan cepat Ikrimah memimpin pasukannya maju menerobos barikade Romawi. Tak ada takut, tak ada ragu, mereka bertarung layaknya singa yang mengamuk. Serangan dadakan itu membuat Jenderal Romawi terkejut dan lalu meminta para pemanahnya untuk membidik mereka, hingga akhirnya Ikrimah pun syahid sebagai kesatria Islam. Sementara pasukan berani mati yang masih tersisa terus merangsek memporak-porandakan pertahanan Romawi yang mulai kalang kabut. Melihat ada peluang, Khalid segera memimpin kavaleri berkuda untuk menyerbu jantung kekuatan Romawi. Mereka bermanuver ke sayap kiri musuh dengan kecepatan tinggi. Akibatnya Romawi semakin goyah dan terdesak. Tiba-tiba sang pedang Allah datang menerjang dan mulai membantai semua yang ada di hadapannya tanpa ampun, hingga akhirnya Jenderal Romawi berhasil dibinasakan. Melihat pemimpinnya tumbang, mental tentara Romawi seketika runtuh.